ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga mudah saja niat kita menjadi mujur dengan bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu dan kita manfaatkan jelang maghrib dulu menanti hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis seperti ini. Mudah-mudahan ini juga tanda Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan dan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehat dan sakit selalu digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau diperbandingkan antara lamanya sakit dengan lamanya sehat, jauh, terlalu jauh lamanya sehat ketimbang sakit. Oleh karena itu ketika ada yang sakit, kita dianjurkan untuk mengunjunginya agar nikmat kita ini menjadi tambah nikmat, agar kita betul-betul merasa dimuliakan, ditafdilkan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lain. Maka ketika kita mengunjungi orang sakit, melihat orang sakit, nggak boleh juga sombong. Ngata begini, tuh kan sakit dah. Jalan-jalan pagi sih, jalan-jalan pagi. Tuh kan sakit kan, makanya minum obat ini. Tuh kan, aneh sih sehat, ente begitu. Jamu ini diminum, jadi malah jadi pamer produk. Enggak. Maka bila orang demikian, biasanya tuh bakal kena apa yang diderita oleh orang tersebut. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, iza ra'a mubtala, apabila seseorang melihat orang yang kena musibah, baik pada badannya ataupun pada hartanya. Badan sakit ya, kalau harta kehilangan dan lain sebagainya, maka apabila dia membaca alhamdulillahillazi afani min bautalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka lam yusibhu zalikal bala. Siapa orang membaca kalimat ini, alhamdulillahillazi afani mimma bautalaka bih, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari bala yang Allah timpakan kepadamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan melebihkan aku dari semua makhluk, atau melebihkan aku dari yang lainnya sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa membaca doa ini, maka orang yang kena sakit yang di hadapannya itu atau sakit yang menimpa orang tersebut tidak akan menimpa dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi afani. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu dihafalkan, dibaca ketika ketemu orang yang sakit. Tapi bacanya jangan lantang seperti itu. Bacanya pelan-pelan ya, yang sekira-kira nggak didengar sama dia ya. Itu yang kita lakukan dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum an jami'al muslimin. Imam Ahmad meriwayatkan, iza 'ada ar-rajulu akhahul muslima, apabila seseorang mengunjungi saudaranya yang muslim yang sakit, maksudnya fa in kana ghadwatan, bila pagi-pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan kepadanya sampai habis hari itu, sore maksudnya. Wa in kana asyian, bila sore siang di jalan kunjungi itu saudaranya yang sakit, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka akan bersalawat mendoakan kepadanya 70.000 malaikat Allah sampai subuh. Jadi kunjungin tuh sore, pagi ya. Tapi tentunya ada waktu-waktu yang disiapkan, enggak semua waktu ya. Dan ada juga sakit-sakit yang bagaimana yang harus kita kunjungin. Ada cuman cantengan laporan, kunjungin dong cantengan. Sallallahu alaihi wasallam. Atau lagi ya sakit apa nih? Bangkis. Yang ringan-ringan enggak lah ya. Tanbih, innal iyadata matlubatun ijma'an. Ini peringatan, tanbih itu Sumeri ya. Pak Sumeri apa tulisannya? Innal iyadata, bahwasanya mengunjungi orang sakit, matlubatun dituntut, diperintahkan, ijma'an secara ijma' ulama. Disepakat. Wa annaha sunnatu ainin indal jumhur, dan dia menjadi sunnah ain menurut jumhur ulama. Artinya semuanya orang. Kamu udah kunjungin? Udah. Aku kan udah ada yang kunjungin, saya nggak perlu. Enggak, semuanya sunnah. Semuanya. Ada namanya sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah itu satu orang, beberapa orang mengunjungin, yang lainnya udah gugur kesunahannya. Enggak, ini sunnah ain. Setiap orang sunnah melakukan ketika mendengar ya berita itu. Wa fardu kifayatin, dan bahkan menjadi fardu kifayah inda ba'di qudama'il malikiyah, menurut sebahagian mazhab Maliki. Fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang ngunjungin dosa tuh. Wa sarrahal Bukhari biwujubiha, dan Imam Bukhari menjelaskan tentang kewajibannya tersebut ya. Ada bab khusus dalam kitab Al-Bukhari, babu wujubi iyadatil marid ya. Masyaallah ya. Wa qala al-jumhur hiya fil asl nadbun wa qad tasul ila al-wujub fi haqqi ba'din duna ba'din. Tapi jumhur menjelaskan bahwasanya asalnya iyadatul marid adalah sunnah, tapi kadang-kadang bisa mencapai kepada hukum wajib pada beberapa orang atau hak bagi sebahagian yang lain. Wala yusannu iyadatul fasiq. Tapi di sini ada catatan, tidak disunahkan mengunjungi orang fasik. Tahu fasik? Fasik itu adalah orang yang menyengaja memproklamirkan dirinya melanggar salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa kagak puasa, tampakin dia, saya orang sehat. Yang katanya sumu tasihu, puasalah biar sehat. Saya kagak puasa Ramadan. Diumumkan sama dia. Atau sengaja-ngaja ya melakukan pelanggaran ya. Minum-minuman di tengah umat, di kampung, nenggak bir, nenggak minuman keras di jalanan biasa aja. Nah sakit, itu tidak disunahkan mengunjunginya. Masya Allah. Al-mutajahiri bifasiqihi, yang menampakkan, memproklamirkan kefasikannya. Ya kalau cuma sekedar ngunjungin gak sunahkan, kecuali ini nih ngunjunginnya buat nasihatin. Udah sebelum kamu mati nih, ini kayaknya dikit lagi nih.
kunjungin tuh untuk nasihatinnya. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan. Bahkan dimakruhkan. Karena nanti akan jadi viral nanti. Wah, dia tukang maksiat aja dikunjungin, mau ustadz, mau kiai pada datang tuh. Wah, berarti dia orang apa tuh dia? Jadi seolah-olah jadi dukungan nanti. Au yuhramu, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Litasrihihim bihurmati inasihim walau bil julus mahum. Bahkan diharamkan, kenapa? Karena dengan kita mengunjunginya itu menjadi menampakkan kepada mereka ya, kayak semacam jadi bersahabat gitu dengan orang-orang yang bermaksiat tersebut. Bihurmati inasi, karena jadi haram menganggap enak-enak aja gaul sama orang jahat. Itu yang nanti berpengaruh kepada berita jadinya. Jadi para pemaksiat tidak jadi hukum di masyarakat itu, tidak ada efek jera bagi mereka, sama aja ya. Jadi yang lain-lainnya juga akan meneruskan maksiatnya karena di masyarakat dianggap sama saja gitu. Maka ini efeknya tentunya jadi tidak bagus kalau dikunjungi orang-orang yang fasik tersebut ya. Walau bil julusi ma'ahu, sekalipun sekedar duduk bersamanya. Gitu ya. Tapi kalau yang nggak kelihatan maksiatnya, sakit, itu sunnah tetap ya dikunjungin karena kita nggak tahu. Wa yukrahu iyadatu zi bid'atin diniyatin, dan dimakruhkan mengunjungi orang yang melakukan bid'ah agama. Bid'ah di sini bukan maulid, tahlil dan sebagainya, bukan. Bid'ah agama ini maksudnya adalah orang-orang yang meyakini Allah berada di langit. Ya. Dia la ilaha illallah, tapi dia meyakini Allahnya punya tangan, punya kaki, punya mata, kakinya kanan semua. Ada keyakinan seperti ini. Bahkan itu di medsos ada salah satu ustadz dibilang, kenapa kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini? Karena Allah itu terlalu besar. Kalau kita berada di hadapan kebo, bisa nggak ngelihat kebo? Kenapa? Karena mata kita nggak cukup melengkupi itu kebo. Jadi karena Allah terlalu besar, Allahu Akbar, maka mata kita nggak bisa melihatnya. Masya Allah, subhanallah, amma yasifun. Ini namanya membedakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Allah itu bukan benda. Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini bukan karena Allah itu maha besar dengan benda yang seperti dibayangkan tadi, bukan. Karena Allah itu zat yang abadi dan kita ini makhluk yang tidak abadi. Nggak bisa melihat sesuatu yang tidak abadi melihat yang abadi, nggak bisa. Nanti ketika kita di surga, semoga Allah berikan rezeki semuanya masuk dalam surga, maka kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat Allah. Mata kita nanti melihat yang bukan benda. Allah akan berikan kekuatan kepada mata kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi nanti ketika orang sudah kiamat kan diabadikan badan kita ini, fisik kita, anggota tubuh kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi abadi, yang satu asli abadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita makhluk diabadikan. Maka melihat sesuatu yang abadi bukanlah sesuatu yang mustahil. Nah, orang yang berkeyakinan tauhid rusak seperti itu namanya bid'ah diniyah. Illa min ilmin yatarattabu ala iyadati law ighra'ul 'amat ala atba'i wa husnu tariqi wa yahrumu ala zalik.
hukumnya makruh mengunjungi orang yang ahli bid'ah kecuali dari orang yang alim. Karena kalau orang alim ya tarattabu ala iyadatihi, akan menjadi berakibat gara-gara dia mengunjungi orang yang fasik, mengunjungi orang ahli bid'ah tadi, apa, menjadi seolah-olah menipu, membuat orang-orang awam akan mengikuti orang si bid'ah tadi. Dianggap itu akidahnya benar, dianggap apa yang dia sampaikan itu benar. Kenapa? Orang alim mengunjungin dia. Maka itu yang menjadi berbahaya. Wa husni tariqatihi, dan dianggap itu bagus. Fa yahrumu alaihi zalika, maka oleh karena itu haram bagi orang alim untuk mengunjungi ahli bid'ah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Wa dhabitul marad alladhi yusannu al-iyadatu minhu, dan definisi sakit yang disunnahkan untuk mengunjunginya adalah mayubihu tarkal jum'ah, sakit yang kira-kira membolehkan orang untuk meninggalkan sholat Jumat. Itu kuncinya di situ. Itu batasan orang itu sunnah untuk dikunjungi. Kagak datang Jumatan nih, mana sakit, nah kunjungin. Al-Fatihah.